Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film yang berlatar pada masa Perang Dunia Kedua antara pihak sekutu melawan Jerman di wilayah hutan Hartgen di perbatasan Belgia pada akhir tahun 1944. Film ini disutradarai oleh Christopher Ray, menceritakan tentang sebuah taktik dan strategi perang yang dilakukan oleh pihak sekutu untuk memukul mundur pasukan Jerman jauh lebih dalam lagi karena Jerman sudah kalah dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya seperti pada pertempuran di Normandia, Prancis. Kali ini pihak sekutu harus mencoba menguasai sebuah bukit di hutan Hartgen sebagai titik pertahanan Jerman yang dikenal sebagai Bukit 400, membentang sepanjang 630 km dari Prancis sampai ke Jerman Barat dengan ribuan jebakan yang sudah disediakan oleh militer Jerman, mulai dari bunker, perangkap tank, sampai ladang ranjau. Agar operasi militer ini bisa berjalan sesuai rencana, mau tak mau sekutu harus mengirim beberapa pasukan untuk menguasai tempat tersebut. Namun dari banyaknya satuan personil militer yang dikirim ke sana, tak ada satupun personil yang sanggup untuk menguasai Bukit 400. Maka beberapa perwira tinggi Amerika menunjuk satuan militer yang berasal dari Batalion 109 Ranger kedua Compide agar mau melaksanakan operasi tersebut. Dengan dukungan penuh artileri berat dan keahlian bertempur, mereka akhirnya mampu menjawab semua tantangan dari para atasannya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Assault on Hill 400. We're gonna reinforce Hill 400. Now's our chance. Well, Mel's got to see this. Film ini berlatar pada 14 November 1944. Kala itu di akhir masa-masa Perang Dunia Kedua, pihak sekutu yang diwakili oleh negara Amerika telah bergerak sampai di perbatasan Belgia untuk melaksanakan sebuah rangkaian operasi yang dinamai dengan Operasi Ratu, yang bertujuan untuk menguasai Sungai Rhine agar bisa secepatnya menembus jantung pertahanan Jerman di kota Berlin. American forces are now tasked with a difficult duty in the Hurtgen Forest near the Belgian border. The US makes many brave attempts. Namun sayang, operasi itu harus terkendala sebab sebagian pasukan sekutu yang dikomandoi oleh Jenderal Walter Weaver sebagai Komandan Angkatan Darat Amerika Divisi ke-8 terjebak di dekat wilayah hutan Hartgen yang masuk ke dalam garis Siegfried atau benteng pertahanan Jerman yang sangat panjang. Scattered throughout the area is what makes Hill 400 provides an unimpeded view of Allied movements. Jenderal Walter dan Jenderal Cotta sebagai Komandan Divisi ke-28 sebelumnya telah berupaya keluar dari sana. Namun karena garis pertahanan Jerman yang sangat kuat di hutan Hartgen mengakibatkan banyak dari pasukannya yang gugur di wilayah itu. But they all failed. Bedded fortifications along the rear of this extremely difficult. That along with barbed wire and... Untuk itu, para petinggi Angkatan Darat mencoba memanggil satuan Batalion 109 Ranger dari pasukan kedua Compide agar mau melaksanakan tugasnya. Pemanggilan mereka tak lepas dari keberhasilannya dalam mengambil peran saat operasi Overlord di kawasan Pointe du Hoc di wilayah pantai utara Normandia. to help in the command, to help in the continued assault, gain control over Hill 400 in the forest containing it. Dense brush means moving through the... Letnan 2 Masni dan Letnan 1 Lommel sebagai Komandan Compide dituntut untuk memerintahkan pasukannya agar dapat menguasai hutan Hartgen, khususnya di Bukit 400. Pasalnya, menurut data intelijen yang mereka dapat, bahwa bukit tersebut adalah basis pertahanan Jerman yang sangat strategis. Apalagi di tempat itulah Jerman menjadikan titik pengiriman bala bantuan pasukan untuk ditempatkan di garis depan. Maka jika pasukan sekutu bisa menguasai area itu, kemungkinan besar tujuan utama mereka untuk bisa memasuki Berlin akan terbuka sangat lebar. The Germans have been sending reinforcements here. Now, Hill 400 is so named because it's 400 meters. There's nothing stopping the enemy from sending reinforcements. Namun, Jenderal Cotta mencoba mengingatkan kepada anggota Ranger kedua agar lebih berhati-hati menghadapi pasukan Jerman. Pasalnya, kekuatan yang akan mereka hadapi jauh lebih kuat sebab Jerman sudah mengerahkan personil dari kalangan veteran yang sudah syarat dengan pengalaman. Apalagi para personilnya sudah dimodali berbagai senjata yang cukup mutakhir. Anticipate fierce counterattacks. You'll be facing crack veteran German troops, so We might finally get some damn relief.
Sebaliknya, Letnan 2 Masni dan Letnan 1 Lommel tak pernah merasa khawatir dengan misi ini karena Jenderal Walter Weaver akan membantunya dengan sejumlah artileri berat serta berbagai support serangan udara. Pada hari itu juga, Satuan Ranger kedua bergegas menjalankan sebuah misi penting mereka. Tetapi sebelum itu mereka diharuskan agar terlebih dahulu mencari personil infanteri 112 dari batalion kedua yang dinyatakan hilang di hutan Hartgen. Setelah mereka bergerak menuju lokasi tujuan, para pasukan Ranger terlibat kontak senjata dengan pihak Jerman sehingga situasi berubah menjadi mencekam. Namun bagi Anderson yang berprofesi sebagai jurnalis, momen ini sangat berharga bagi dirinya sebab dia dituntut oleh perusahaannya agar bisa mengabadikan setiap momen peperangan. Jalannya pertempuran itu terjadi begitu sengit, sampai-sampai kedua kubu banyak menelan korban jiwa. Tapi karena pasukan Ranger kedua lebih unggul dari pihak musuh, maka secara otomatis pertempuran di wilayah itu bisa dimenangkan oleh pihak sekutu. Selepas itu, para anggota Ranger terus bergerak dengan senyap, dan tak lama kemudian, Letnan 1 Lommel menemukan beberapa pucuk senjata, pakaian, serta tas militer dari pasukan Amerika yang menandakan bahwa barang-barang ini merupakan peninggalan dari infanteri 112 dari batalion kedua yang selama ini mereka cari. Dugaan mereka ternyata benar-benar terjadi. Tiba-tiba saja beberapa anggota infanteri 112 dari batalion kedua muncul satu persatu dalam kondisi cukup mengkhawatirkan. Dan untuk itu, secara otomatis misi mereka kini telah berhasil, hingga kemudian mereka melanjutkan perjalanannya kembali untuk menuju Bukit 400. See what the generals have to say up in Bergstein. Tak lama setelah itu, mereka kembali dihadang oleh pasukan musuh. Yang kali ini para pasukan Ranger harus berhadapan dengan pasukan SS Jerman. Jalannya pertempuran di wilayah itu terjadi dengan begitu sengit. Pasukan Ranger didesak oleh serangan yang dilancarkan pasukan SS. Sampai-sampai Letnan 1 Lommel harus meminta bantuan ke markas agar bisa mengirimkan beberapa tembakan dari senjata artileri. Akhirnya, setelah beberapa jam melakukan baku tembak, pasukan Ranger berhasil menguasai medan meskipun beberapa anggotanya mendapatkan luka ringan bahkan korban jiwa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pasukan Ranger Compide terus merangsek masuk ke wilayah terdalam, sampai-sampai mereka berada di sebuah wilayah pemukiman desa yang diduga menjadi markas para pasukan Jerman. Let's go, guys. Move out. Oh, too peaceful to me. Let's hold up here and catch our bearings. Di sana, Letnan 1 Lommel segera memecah beberapa pasukannya dalam unit kecil yang bertujuan untuk memecah konsentrasi dari pihak musuh. Pasalnya, dia bersama Letnan 2 Masni akan melakukan penyisiran ke dalam ruangan. Di tempat lain, Kopral McHugh dan Kopral Petty yang berada di sisi lain tak menyadari bahwa posisinya kala itu diketahui oleh tentara Jerman, sehingga mereka harus berhadapan dalam jarak dekat. Namun untung saja, mereka tak mendapatkan serangan yang begitu kuat karena kala itu mental pasukan Jerman memang sedang terguncang. Keberhasilan Kopral McHugh dan Kopral Petty disusul juga oleh keberhasilan Letnan 1 Lommel dalam melumpuhkan musuh-musuhnya. Dia bersama Letnan 2 Masni mampu menyusup ke dalam ruangan tanpa diketahui oleh pihak Jerman. Alhasil dalam serangan itu, para pasukan Ranger mampu menguasai tempat tersebut sepenuhnya. How many did you get? Oh, good job, kid. Setelah Compide mampu menguasai beberapa jalur yang berada di dekat area Bukit 400, di sana pula lah mereka harus mulai merasakan sensasi pertempuran yang sebenarnya. Maka pada jam 7 pagi, Letnan 1 Lommel beserta pasukannya bergegas menuju target operasi. Let's get the hell out of here.
Namun sebelum sampai di puncak bukit, para pasukan Ranger kembali mendapatkan serangan dari pasukan Jerman yang sudah menunggunya, yang membuat mereka berada dalam posisi tertekan. Sebagai pemimpin regu, Letnan 1 Lommel harus memutar otaknya agar pasukannya bisa keluar dari situasi sulit, sehingga dia harus memecah kembali pasukannya untuk berpencar. Akhirnya, strategi yang dia jalankan itu menuai keberhasilan, dan hal itu membuat pergerakan mereka bisa sangat leluasa. Kini, Kompide harus terus bergerak ke atas bukit, sampai-sampai mereka berhasil menemukan sebuah bunker milik pasukan Jerman. Pertempuran kembali berlanjut dengan begitu sengit, bahkan posisi para pasukan Ranger kali ini sangat memprihatinkan. Letnan 1 Lommel kembali dituntut untuk membuat strategi supaya bisa melumpuhkan pihak musuh. Maka dengan keberaniannya, beliau diam-diam menyusup ke dalam bunker, kemudian seketika itu dia melemparkan sebuah granat tangan. Let's go, come on. Usaha yang dilakukan Letnan 1 Lommel itu mampu menghabisi pihak musuh satu persatu. Bahkan dia juga berhasil mengambil alih bunker milik Jerman, meskipun dia harus mendapatkan kerugian dari beberapa pasukannya yang juga gugur di tempat itu. Selepas keberhasilan pasukan Ranger menguasai bukit, Letnan 1 Lommel segera melaporkan situasi itu kepada atasannya untuk segera meminta pasukan tambahan, karena saat ini jumlah dari pasukannya semakin sedikit. Namun sayang, Jenderal Walter Weaver tak bisa menyanggupi permintaan Letnan 1 Lommel. Pasalnya, beliau baru bisa mengirim pasukan bantuan pada esok hari, dan situasi itu memaksa Letnan 1 Lommel harus mampu bertahan semalaman sampai bala bantuan tiba. We won't be able to get you reinforcements until morning. Thought they would have run all the way back to Berlin. Till tomorrow. Kekecewaan pun nampak dari raut wajah Letnan 1 Lommel karena posisinya saat ini yang sangat rentan akan serangan balik dari pihak musuh. Maka mau tak mau, Letnan 1 Lommel harus membentuk unit pengintai untuk ditempatkan di pos-pos strategis agar mereka bisa mengidentifikasi keberadaan serta pergerakan pihak musuh. Pada malam harinya, regu pengintai Kopral Meighawk dan Kopral Petty berhasil mengidentifikasi keberadaan pasukan Jerman yang sedang beristirahat. Maka momen itu tak disia-siakan oleh Kopral Meighawk untuk berusaha melumpuhkan musuhnya. Isn't it dangerous if we find Germans? It could be. Tetapi, aksi itu sempat terhalang karena pihak Jerman mulai menyadari keberadaan pasukan Amerika yang membuat rencana Kopral Meighawk gagal. Kala itu dia harus bertarung dengan para veteran Jerman yang dikenal sangat beringas yang membuat kondisinya kini dalam keadaan bahaya. Untung saja di sana terdapat Letnan 2 Mesny yang mampu menyelamatkannya. Dan singkat cerita, setelah pada malam itu mereka berhasil bertahan semalaman. Perlahan matahari mulai menampakkan cahayanya yang menandakan bahwa pasukan Ranger mampu bertahan tanpa adanya bala bantuan. Everything goes according to plan. Here, here, and here. Mereka pun kemudian terus bergerak sampai di mana mereka berada di sebuah reruntuhan rumah sakit. Di sana Letnan 1 Lommel mulai terkejut saat melihat bahwa ternyata di area itu terdapat beberapa pasien dari tentara Amerika dan Jerman yang sedang diberikan pertolongan oleh salah satu suster bernama Ursula. If you don't have an appointment, you'll have to wait. Namun setelah lama berada di area itu, Letnan 1 Lommel tiba-tiba mendapatkan sebuah informasi mengkhawatirkan bahwasanya tentara Jerman yang berjumlah sekitar 2 resimen sedang bergerak ke arah mereka. Maka dia segera melaporkannya langsung kepada Jenderal Walter Weaver untuk sesegera mungkin bisa mengirimkan pasukan bantuan. Unfortunately, conditions on the front haven't changed.
But the Germans are launching an attack with 2 regiments from the east. Namun lagi-lagi permintaan itu ditolaknya karena ternyata kondisi pasukan bantuan kala itu belum memadai yang membuat pasukan Ranger harus mampu bertahan lebih lama lagi di atas bukit. Mendengar percakapan itu, Jenderal kota yang berada di sana sangat kecewa karena dirinya beranggapan bahwa Jenderal Walter Weaver sengaja mengorbankan anak buahnya sendiri untuk mati bertempur di tempat itu. Tak lama berselang, rasa kekhawatiran yang dirasakan oleh pasukan Ranger benar-benar terjadi, yang mana sekelompok pasukan besar dari tentara Jerman mulai menyerbu kawasan yang dikuasai oleh pasukan Ranger Amerika, hingga situasi itu memaksa para pasukan Ranger untuk bisa bertahan dari gempuran pihak musuh. Pertempuran yang tak berimbang itu membuat beberapa pasukan Ranger mengalami kerugian cukup besar, seperti luka-luka, bahkan beberapa di antaranya gugur, seperti yang dialami oleh Kopral Petty setelah dirinya bertahan sekian lama di dalam bunker. Insiden yang menewaskan salah satu anggotanya itu membuat para pasukan Ranger harus terpaksa bergerak mundur ke dalam reruntuhan rumah sakit untuk sebisa mungkin berusaha mempertahankan diri. Namun tanpa disadari, ternyata pergerakan pasukan Ranger telah diikuti oleh beberapa pasukan Jerman sehingga posisinya mulai terkepung. Bahkan salah satu perwira Jerman bisa masuk ke dalam area tersebut sehingga nyawa Letnan 1 Lommel kini berada dalam ancaman bahaya. Untung saja, Suster Ursula yang melihat kejadian itu memaksanya untuk bertindak hingga nyawa Letnan 1 Lommel masih bisa diselamatkan. Menyadari bahwa mereka kini telah dikepung oleh pasukan Jerman, Letnan 1 Lommel memerintahkan kepada anak buahnya untuk bertahan sebisa mungkin sampai bala bantuan tiba, meskipun mereka saat itu mendapatkan serangan yang begitu sengit. Namun di tengah gempuran itu, perlahan keadaan mulai berubah. Pasalnya, pihak Jerman terus melakukan berbagai serangan ke reruntuhan rumah sakit yang membuat struktur bangunannya sudah tak mampu bertahan. Melihat kondisi itu, Letnan 1 Lommel harus bergerak cepat untuk bisa mengevakuasi seluruh pasien. Sebab kala itu dia mempunyai sebuah rencana agar bisa keluar dari situasi bahaya. They walk. Carry the rest. Just trying to figure a way out of this. Tak lama kemudian, strategi brilian yang diperlihatkan Letnan 1 Lommel ternyata berjalan dengan efektif. Dia sengaja memancing lawannya untuk masuk ke dalam perangkap, dan setelah itu, Letnan 1 Lommel segera meminta bantuan untuk melancarkan serangan dari artileri berat sesuai dengan titik koordinat yang telah ditetapkan sebelumnya. Alhasil, sebagian besar pasukan Jerman yang berada di wilayah itu dapat dilumpuhkan, bahkan sebagian dari mereka memutuskan untuk menyerah kepada sekutu. Keberhasilan pasukan Ranger dalam operasi ini membuat nama satuannya kian melambung tinggi karena mereka merupakan satu-satunya unit yang mampu menguasai Bukit 400 yang dikenal sebagai tempat paling berbahaya. Thank you for everything you did back there. Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa selepas pencapaian pasukan Ranger kedua Compide merebut Bukit 400, perjalanan mereka harus terhenti di tahun berikutnya karena seluruh anggotanya tewas pada bulan Mei tahun 1945 setelah Jerman berusaha sekuat tenaga mempertahankan diri dan enggan untuk menyerah kepada sekutu. Namun kemenangan sekutu di front barat Eropa tak lepas dari peran para pasukan Ranger Compide yang diawali pada operasi Overlord. Sampai keberhasilannya itu dikenal sebagai satu-satunya unit yang paling berhasil dalam operasi terbesar di masa Perang Dunia II. Maka wajar apabila perjuangannya selalu dikenang, bahkan tertulis dalam sejarah. Sehingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat.